Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang cara membaca gambar potongan. Video ini adalah kelanjutan video yang sebelumnya tentang denah. Kita sudah mempelajari denah ini teman-teman, dan sekarang kita lanjutkan dengan cara membaca gambar potongan. Semua gambar bangunan itu teman-teman mesti ada gambar potongan seperti ini. Tujuannya agar kita tahu juga seperti apa nanti kuda-kuda atau kap daripada bangunan tersebut. Nah, ini teman-teman lihat ada potongan AA dan potongan B. Ya, gambar potongan ini teman-teman agak sedikit ribet cara penjelasannya, tapi saya coba-coba memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman agar supaya teman-teman bisa mudah memahami tentang membaca gambar potongan ini. Nah, untuk gambar potongan AA ini teman-teman, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah gambar potongan AA tadi. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Nah, cupnya seperti ini, kemudian ada jendela dan ada pintu. Nah, kita akan bahas sama-sama ya teman-teman, cara-cara membaca gambar ini. Baik teman-teman, yang pertama adalah potongan AA. Potongan AA itu ini teman-teman. Pada sebuah gambar potongan, misalnya begini ya teman-teman, saya beri gambaran. Misalnya ada sebuah denah seperti ini misalnya. Ini adalah sebagai contoh, ini denah. Ya. Kemudian ini misalnya potongan AA-nya seperti ini. Contohnya. Nah, misalnya di denah ini katakanlah seperti ini. Misalnya ya. Di sini katakanlah ada pintu. Ya, ini contoh aja ya teman-teman. Nah, di sini juga katakanlah ada pintu. Ini pintu keluar dan ini adalah pintu kamar tidur. Kamar tidur ya. Nah, di sini katakanlah di sini misalnya ada jendela satu umpama ini ya. Nah, ini potongan AA misalnya. Teman-teman, kalau untuk gambar potongan ini, kita dituntut untuk berimajinasi. Nah, jadi potongan AA ini kita anggap kita berdiri di sini. Kita berdiri di jalur garis ini. Oke. Kemudian kita melihat ke arah belakang. Ke arah belakangnya teman-teman. Karena sesuai dengan arah panah yang ada ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa saja objek yang kita lihat saat kita melihat ke belakang. Nah, ini memang butuh imajinasi teman-teman. Seperti ini misalnya. Di sini kalau kita jadikan gambar potongan, maka gambar potongan itu jadi begini. Nah, seperti ini. Yang ini teman-teman ya. Yang ini. Ini kalau kita lihat ke sana, kalau dipotong, ini dinding kita potong, anggaplah. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini akan jadi begini dinding kita potong. Kemudian setelah kita pandang ke sana, di sini ada pintu. Nah, maka pintunya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pintu kalau kita lihat ke sana. Kemudian di samping pintu ini kan ada sudut nih, pojokan dinding. Nah, jadi pojokan dinding ini hanya berupa garis. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman berdiri di sini melihat ke belakang, yang terlihat adalah ini, pintu dan garis. Karena ini pintu dan ini adalah pojokan berupa garis kalau kita lihat ke sana. Kemudian di samping garis ini, di sini kan ada pintu masuk nih.
Nah, ini ada pintu lagi. Nah, pintunya seperti ini teman-teman. Pintu lagi, pintu yang kedua yang ini nih. Seperti ini. Kemudian di samping pintu ini kita kan misalnya punya jendela lagi satu. Nah, di samping pintu ini terlihat jendela. Ya. Nah, ini jendela. Nah, kemudian di samping jendela ini sudah berupa tiang begini lagi atau dinding. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian ini garis. Nah, setelah itu sudah jelas ya teman-teman ya. Ini yang kita lihat saat kita berdiri di sini melihat ke belakang. Yang terlihat adalah pintu, sudut kamar berupa garis, kemudian pintu dan jendela yang ini, kemudian dinding. Nah, misalnya kita membuat atap pelana. Atap pelana itu kuda-kudanya tuh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kuda-kudanya. Nah, kita bisa buat kuda-kuda. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar potongan. Pertanyaannya, apakah kuda-kudanya tampak harus seperti ini kalau kita lihat dari belakang? Tentu tidak teman-teman. Karena posisi kuda-kuda seperti ini cumalah contoh dan sesuai apa yang kita inginkan. Artinya nanti kita menginginkan rumah itu, misalnya ini katakanlah di denah itu ini jalan raya. Jalan raya ya teman-teman. Nah, nanti kalau dilihat dari jalan raya, kita menginginkan rumah yang seperti ini nih. Mungkin di sini ada pintu, terus jendela misalnya. Jadi dari jalan raya kita melihat rumah yang kita inginkan tuh seperti ini modelnya. Atap pelana, sehingga nanti potongannya kuda-kudanya seperti ini. Oke. Itu potongan AA ya teman-teman. Ini potongan AA. Kemudian bagaimana potongan BB-nya? Nah, misalnya di sini ada lagi pakai pintu misalnya. Atau di sini ruang tamunya. Misalnya kalau dilihat dari gambar ini di sini ya teman-teman. Ini pintunya ya. Kemudian ada jendela 2 biji. Kalau kita lihat dari contoh gambar. Nah, kemudian ini anggap aja lah. Contoh ini ada ruang tidur juga satu misalnya. Nah, kalau potongan BB-nya misalnya di sini ada jendela lagi misalnya. Di sini pintu. Misalnya potongan BB. Potongan BB itu bisa jadi begini teman-teman. Bisa jadi belok terus ke sini. Nah, begini. Bisa jadi potongan BB seperti ini. Nah, kalau begini potongannya teman-teman, BB-nya sama seperti tadi. Nah, potongan BB, apa yang kita lihat di sini teman-teman? Jadi begini potongan BB-nya seperti ini. Kalau lebar ini teman-teman sesuai dengan lebar yang ini ya. Nah, kalau potongan BB-nya sesuai dengan ukuran panjangnya. Nah, misalnya panjangnya seperti ini. Anggap aja lah seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita berdiri lagi di sini teman-teman, di garis ini kita berdiri, kita memandang ke samping sana sesuai arah panah. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat yang pertama adalah dinding dulu, dinding yang ini. Nah, di dinding ini ada pintu. Jadi kalau potongan itu ada di pintu begini, itu lambangnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita memandang ke sana ketemu lagi jendela. Ini jendela teman-teman. Nah, tentu jarak dari sini nih sama dengan jarak yang di sini. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, ini ada jendela. Oke. Kemudian potongan BB ini lari ke sini, dan apa yang kita lihat di sini? Di sini ada pojokan. Pojokan lagi nih. Ini pojokan kamar. Nah, makanya
hanya berupa garis. Tepatnya jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini sama, gitu ya. Jadi berupa garis. Oke, garis. Kemudian di sampingnya itu ada pintu lagi. Nah, jadi ada pintu lagi di sini. Nah, gitu. Nah, setelah itu langsung dinding. Nah, untuk kuda-kudanya teman-teman, itu tinggal diatur jarak kuda-kudanya. Misalnya seperti ini, satu. Kuda-kuda yang ini, kalau kita lihat dari depan seperti ini, tapi kalau kita lihat dari samping, karena ini dari samping, potongan BB ini, maka cuma berupa garis gini aja. Kuda-kuda ini kelihatannya. Nah, kita misalnya butuhkan kuda-kuda seperti ini, tiga buah kuda-kuda. Di depan, di tengah, dan di belakang. Kita bebas mau 4 kuda-kuda boleh, tergantung jaraknya. Kalau bisa jarak kuda-kuda itu jangan terlalu jarang teman-teman, agar nanti kayu yang di atasnya atau gording yang di atasnya tidak lentur. Oke. Nah, kemudian di sini baru ada balok nok, ya. Dan yang terakhir di sini adanya bubungan. Oke. Nah, di antara kuda-kuda yang satu dengan kuda-kuda yang lain ini ada namanya balok jepit. Nah, ini tujuannya untuk menguatkan antara kuda-kuda yang satu dengan kuda-kuda yang lain. Nah, begitu ya teman-teman. Kira-kira ilustrasinya, contoh aja, sehingga teman-teman bisa nanti membaca gambar potongan. Gitu. Gunanya tentu nanti untuk menghitung kayu yang akan dipakai di atas ini. Kuda-kuda ini mau berapa kuda-kuda dipakai, tinggal kita hitung satu dan kita kalikan berapa banyak kuda-kuda yang mau kita pakai. Nah, seperti contoh gambar kita, nah, gambar potongan BB-nya. Ini gambar potongan BB-nya. Perhatikan di sini yang pertama kita lihat. Oke, teman-teman lihat, ini ada dinding, ini potongan BB ya teman-teman. Kita berdiri dan memandang ke sana. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ada dinding. Nah, di sini dinding yang ini nih ya teman-teman. Dinding ini. Kemudian selanjutnya terus ke sini dan ini ada dinding lagi nih, nyebrang ke dinding lagi. Nah, dinding yang kedua ini jaraknya 2 meter, 200 cm. Nah, ini teman-teman, jaraknya 200. Nah, inilah dindingnya. 200 cm. Nah, kemudian garis ini belok. Terus belok lagi teman-teman. Apa yang kita lihat saat kita memandang ke sana? Yang kita lihat adalah pintu. Kalau kita berdiri di sini memandang ke sana, ini ada pintu teman-teman. Ini lambang pintu. Nah, lambang pintu ini jarak dari belakang ini ke jarak panjang daripada kamar tidurnya adalah 4 meter. Ya. Nah, terus ada pintu. Nah, di mana pintunya? Nah, ini pintunya ini teman-teman. Pintu yang terlihat tadi, ini pintunya. Nah, kemudian garisnya terus lagi memotong dinding, ya. Nah, kemudian terus lagi motong dinding lagi. Nah, ini ya, dindingnya. Ini dindingnya teman-teman, yang dinding yang terakhir. Oke. Memang agak sedikit rumit teman-teman penjelasan tentang gambar potongan ini. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan saya, ilustrasinya tadi, teman-teman bisa sendiri untuk mempelajarinya. Agar supaya teman-teman bisa dapat juga menghitung material yang ada di kap atau kuda-kuda pada bangunan yang teman-teman inginkan. Saya kira itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Dan untuk diketahui bahwa dulu saat saya membangun rumah saya ini, saya hanya membangunnya sendiri dan menggambarnya sendiri, menghitung materialnya sendiri, dan terbukti bahwa bisa saya buat dan berhasil. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya bagikan pada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman yang memimpikan punya rumah sendiri bisa cepat terlaksana walaupun dengan susah payah, dan kita semua diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.